Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi bersama kami Mukhtalifun Alwan. Di video kali ini, kami akan menghadirkan sosok salah satu dari beberapa orang yang menggagas program pemberantasan buta aksara Al-Quran. Kalau di video yang lalu, kita undang Pak R. Sirait sebagai penggagas utama dan yang ditunjuk sebagai koordinator. Maka kali ini kita hadirkan sosok yang tak kalah penting, yaitu satu di antara beberapa orang yang menjadi penggagas awal dari program ini. Beliau adalah Pak Aprijal. Kita tanya-tanya beliau, kenapa beliau sampai mau ikut terjun dalam program ini. Langsung saja kita sapa Pak Aprijal. Assalamualaikum Pak Aprijal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, gimana kondisi Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Sebelum terima kasih Pak sudah meluangkan waktu diundang ke Mukhtalifun Alwan untuk ngobrol-ngobrol kita ini Pak. Iya. Santai, ya kan Pak? Iya. Ya. Boleh nanti diminum Pak ketika haus ya kan? Nanti Iya. boleh. Jadi Oke, bukan siap. hiasan aja ini ya kan. Bisa diminum Pak. Bisa. Jadi gini Pak Aprijal. Kemarin kan yang di sini Pak Raid, ya kan? Pak R. Sirait di sini sebagai koordinator dari program pemberantasan buta aksara Quran. Nah, Pak Aprijal kan termasuk salah satu di antaranya Iya. orang-orang yang di awal menggagas program luar biasa ini. Iya. Nah, kira-kira Pak, apa sih yang membuat Bapak untuk apa ya, mau ikut ke dalam program ini? Karena kan yang Hakim tahu, ini programnya gratis Pak. Iya kan? Ini non profit, nggak ada keuntungan secara ekonomi. Bahkan ya itu tadi, justru kita yang ada di dalam cari dana untuk bangun sarananya, untuk operasionalnya, untuk ya segala kebutuhan yang ada di sini. Nah, kenapa sih Pak mau kira-kira? Ya, alhamdulillah. Mengapa saya mau mengikuti program ini yang salah satunya koordinator kita R. Sirait. Ya. Pada awalnya Mm-mm. saya ikut kemari itu diajak oleh teman-teman semua. Oh, termasuk Pak Raid ngajak Pak Raid gitu. ngajak, Oh, oke. dulunya ngajak. Terus yang buat Bapak mau kira-kira apa Pak? Yang saya mau, mengapa saya ikut, karena saya dari dulu ingin mencari yang terbaik bagi diri saya sendiri khususnya. Dan di sini Bapak jumpa? Alhamdulillah pas ketemu teman-teman, dicari, diikutsertakan, alhamdulillah saya akhirnya mau. Tapi ya tidak semudah begitu untuk ikut gitu. Mungkin Oh, melalui gitu. proses-proses. Proses ya. Awalnya Iya. mungkin mau tapi belum terjun secara total ya Iya. Pak ya. Nah, hari ini kan sudah total Pak. Mm-mm. Bapak di sini kan termasuk juga orang yang bertanggung jawab atas program ini. Iya. Nah, kenapa sih Bapak sampai akhirnya memutuskan untuk secara total apa ya, nyemplung nih ke program ini? Kira-kira apa Pak? Dalam perjalanan hidup ini, Oh iya. kan ada apa ya, Lika-liku. lika-liku Lika-likunya, dalam oh. kehidupan Mm-mm. yang selama ini saya berkecimpung dulu selama 15 tahun ya kan, di dunia luar sana. Rasanya apa yang saya dapatkan tidak tercapai gitu. Maksudnya dalam hati ini tidak mau kemana hidup ini mau diarahkan itu. Oh gitu. Jadi belum ketemu ya mungkin apa ya yang klik gitu ya Iya, di itu, hati mungkin di gitu ya Pak hati, ya. iya. 15 tahun perjalanan, kalau boleh tahu sebagai apa Bapak dulu ya? Dulu dalam perjalanan selama 15 tahun saya pekerjaan di dunia gemerlap gitu. Dunia gemerlap? Iya. Oh, apa itu Pak? Dugem, gitu. Mungkin tukang listrik ya? Oh enggak ya? Dulunya kalau siang saya teknisi listrik, malamnya saya jadi DJ karaoke. Oh, DJ karaoke? Yes. Wow, itu kerjaan malam ya? Iya, itu yang saya Banyak alami. uangnya itu Pak? Kalau soal finansial, alhamdulillah banyak. Banyak ya Pak? Ya, setiap acara itu dipastikan ada. Ada ya? Ada. Kalau untuk kebutuhan lebih dari cukup lah ya? Lebih dari cukup itu. 15 tahun Bapak jalani? 15 tahun itu. Wow. Semua tercukupin dalam hal dunia. Oh, iya. Tapi kenapa ngerasa ada yang kurang ya Pak? Ada, karena begini, pasti hati ini tidak dapat dibohongin. Karena setiap kita melakukan itu, pasti ada sesuatu yang tidak bisa dibohongi lah. Yang kebenaran itu memang ada di hati kita. Oh. Contohnya gini,
Yang saya apa ya, yang saya ingat dari Hmm, dulu. hmm, Pada waktu itu bertepatan hari Jumat. hmm, hmm. Ini cerita Ya pengalaman boleh, silakan Pak. Monggo, kronologisnya. monggo. Pada hari Jumat Hmm, itu saya jaga sendiri di hmm, kerjaan. hmm. Pas hari Jumat saya kan biasa sholat, Ya, sholat di masjid. Saya biasa kalau setiap acara itu ada megang radio HT. ya hati. Jadi pada waktu saya mau ke masjid, Hmm. itu hal yang tidak dapat dilupakan sampai Iya, sekarang. iya apa itu Pak? Pas pada waktu melangkah di masjid, Hmm, itu orang kantor manggil saya melalui radio. hmm, Pak Aprijal, tolong kembali ke ruangan. Saya bilang, ada apa? Hari ini ada acara karaoke. hmm, Jadi saya melangkah ke masjid hmm. pas azan, Sholat Jumat itu ya Pak pas ya? sholat Jumat. Wah, Mau tidak mau saya harus kembali. nggak jadi sholat Jumat? Tidak jadi. Itu rasanya gimana? Wis, itu rasanya macam bergemuruh hati ini. Oh, Dibilang kamu harus sholat, dibilang tadi kamu sendiri harus kau lakukan itu hal itu. oh ini pekerjaanmu di tanggung jawabmu Tanggung gitu jawab. ya? Ah. Oh, itu. Jadi Berarti kalau itu kayak di film-film itu mungkin antara setan dengan malaikat ini bisikan nih Pak ya, kanan iya, kiri ya. main Oh. terus di hati ini. Tapi akhirnya yang menang panggilan bos tadi ya. Iya, akhirnya menang Bang Bos dengan rasa sedih, dengan saya harus lakukan itu. Wah. Itu jadi sambil bekerja saya minta sama Allah, walaupun minta mencari jati diri saya yang sesungguhnya. Oh, Bapak rasa bukan ini jalanku begitu, Bukan Pak? ini jalanku. Oh, tapi secara finansial cukup, Pak. Cukup, serba cukup. Tapi di kolbu Oh, bentrok mungkin, Pak ya. bentrok ini nggak bisa dibohongi. Oh iya benar-benar. Hati Bukan kita. ini nih gitu. Bukan ini jalannya. Bukan ini yang Iya, kucari, bukan ini iya. yang sebenarnya gitu ya. Iya, semua berkecukupan, tidak ada yang tidak cukup Wah. dalam hal itu. benar-benar. Nah, kalau itu kan perjalanan Pak Aprijal Hmm. tadi ya, 15 tahun di situ. Dengan pekerjaannya seperti itu dan kondisi yang serba kecukupan. Nah, hari ini masih di situ nggak, Pak? Alhamdulillah sudah tidak lagi. Sudah tidak lagi. Harus mengambil keputusan Oh. dengan konsekuensi yang harus kita hadapi. Kalau boleh tahu sekarang apa ini, Pak? Kesibukannya? Alhamdulillah ada usaha kecil-kecilan di rumah. Alhamdulillah kita tercukupi dengan hal itu sampai sekarang. Tercukupi ya, Iya. alhamdulillah ya. Iya. Oh, tapi untuk memutuskan untuk itu kayaknya nggak gampang ya, Pak ya? Tidak gampang. Itu kita putuskan dengan hal yang tidak terduga. Heeh. Memang hati ini ngomong, kamu harus berhenti, saya harus berhenti. Supaya bisa fokus tadi, Pak ya. Supaya fokus, sedangkan teman-teman ngajak saya tetap ikut ngaji. Oh, untuk apa ya? Punya waktu lebih untuk beribadah iya, gitu ya, Pak ya. beribadah. Untuk apa ya? Ngaji tadi ya. Iya, Karena kalau masih di kerjaan lama kayaknya nggak Tidak. mungkin ya, Pak ya. tidak. Sholat Jumat aja pun disuruh balik ya. Habis kalau hal-hal itu tuh. Oh. Akhirnya saya gitu. berhenti total. Mm-mm. Yang harus saya hadapi itu semua apa yang saya dapat tuh habis semuanya. Pasti, Pak. Habis. Konsekuensi dari memutuskan Iya, untuk habis. setidaknya kan yang pertama namanya usaha yang Hakim tahu ya. Itu kan nggak langsung nanjak, Pak. Enggak. Perintis ini kan sakit ya. Nah, pasti itu luar biasa ujiannya, Pak ya di awal. Iya, ya. tapi bukan hal itu yang saya apakan. Saya pedomaninya bukan hal itu. Ini mungkin cara Allah untuk membersihkan Oh, harta-harta yang saya gitu. dapatkan. Cara Allah menyelamatkan Bapak Iya, gitu ya. iya. Oh, terus yang buat Bapak bertahan apa sih, Pak? Maksudnya Dalam kondisi itu. Dia kan lagi dicoba nih. Iya, Karena memutuskan untuk meninggalkan itu. yang saya tetap bertahan dalam hal untuk memulai hidup baru dengan diajak teman-teman ikut belajarlah ngaji. Yang selama ini saya tidak dapatkan dimanapun. Itulah saya tempuh sedikit demi sedikit untuk mencapai jati diri yang sesungguhnya. Oh, dalam mencari apa tadi yang belum klik di hati Iya. dengan cara itu ya? Iya, dengan cara itu. Oke, nah perubahan kondisi dari yang tadi bercukupan lalu ya baru merintis usaha, ini kan nggak gampang, Pak. Enggak gampang. Yang buat Bapak kuat itu apa sih, Pak? Resepnya? Yang saya dapat kuat, pertama karena saya ikut ngaji bersama teman-teman. Yang kedua, saya mensyukuri apa yang saya dapatkan. Bersyukur. Bersyukur. Walaupun dapatnya kecil. Iya, tetap bersyukur. Wah. Kita bicara bersyukur ya, Pak ya. Iya. Kebanyakan kan orang bersyukur itu ketika mendapat hal yang besar, Hmm, banyak, iya. baru bersyukur. Iya. Tapi kalau kecil, biasanya alah cuma segini. Yang ada menggerutu, Pak. Tapi kok bisa Pak Aprijal apa ya mensyukuri walaupun dapat hasilnya nggak sebesar yang dulu. Karena begini,
Saya teringat ya, Hmm. saya pernah membaca di surat Ibrahim ayat 7. Ibrahim ayat 7. Saya Iya, buka ya Pak ya. iya, Ibrahim. ayat 7. Oh, ayat yang cukup familiar nih Pak. Iya, Iya kan? Ayat yang cukup familiar. Boleh kita baca ya Pak ya? iya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna azabi lasyadid. Betul ya Pak? Iya, itu Wah, yang saya. cukup familiar nih Pak. Boleh Kim sampaikan pemahaman Hakim dulu Pak ya? Iya, Boleh ya? Hakim pahami Pak dari ayat ini bahwa Rob atau Allah itu sudah eh, memberikan kita informasi, mengazankan lah gitu kan pada kita bahwa siapa saja yang bersyukur itu akan ditambah, gitu ya Pak ya. Iya, Dan siapa yang mengkufuri atau ingkar atas nikmat yang diberikan tadi, maka Allah ingatkan di sini azabku sangat pedih. iya. Betul Pak? Betul. Itu yang saya harus banyak-banyak bersyukur hidup. Oh, karena ayat ini Karena Bapak ayat ini. jadi apa lebih banyak bersyukur dan Iya. akhirnya kuat menghadapi Kuat. kondisi Iya. apa ya, perubahan kondisi lah. Iya. Dari yang berkecukupan jadi yang serba terbatas mungkin ya Pak ya. terbatas. Jadi kuncinya syukur dan Iya. dasari ayat ini tadi. Iya. Karena nilai syukur itu kalau sedikit tidak kita syukuri, apalagi kita akan mendapat yang banyak. Oh, justru dari sedikit itu kita syukuri, Iya. maka ditambah gitu. Ditambah. Oh iya, ayatnya ngomong gitu ya. Bener. Justru sebenarnya syukurnya yang penting ya Pak. Iya, itu tetap bersyukur. Itu untuk menghilangkan apa ya? Menghilangkan rasa kegelisahan kita, rasa rendah diri kita, Khawatir mungkin ya Pak ya. khawatir kita. Cukup nggak kira-kira nih gitu? Pada masa yang lalu saya penuh dengan apa ya? Finansial itu Iya. cukup, tapi tidak pernah mensyukuri. Oh, nggak bersyukur Pak? Tidak pernah mensyukuri apa yang saya dapatkan. Berarti Bapak di kondisi yang mengingkari Pak ya, yang kufur tadi ya. Iya. Makanya terasa azab mungkin ya Pak ya. Azab memang di apa itu? Terasa. Iya. Peristiwa Bapak tadi yang nggak jadi sholat Jumat itu azab ya Pak ya. Azab bagi saya. Karena kan gundah gulana di hati ya Pak. Ini bermain hati. Oh, azab kecil mungkin ya waktu itu ya Pak ya buat Bapak. Saya dengar ayat itu ibaratnya ada rasa kesadaran. Ini udah nggak bisa begini nih. Saya harus berhenti, harus memulai hidup baru dengan diajak teman-teman ikut ngaji dan pernah membaca ayat ini. Alhamdulillah sampai sekarang saya istiqomah ya Pak ya. Istiqomah. Insya Allah. Tapi dengan begitu saya mensyukuri bukan sekedar alhamdulillah, tapi kita mensyukuri dengan aplikasi kita. Apa yang kita dapat sedikit kita bagi. Contohnya saya ikut dalam hal pembangunan program ini ya. Program ini khususnya jadi gedung untuk pemberantasan buta aksara Al-Quran. Oh iya. Tadi satu kalimat yang saya tangkap bahwa bersyukur itu nggak cukup dengan alhamdulillah saja. Iya. Gitu ya Pak ya? Iya, tapi benar. ada bentuk kerja nyata. Kerja nyata. Oh, berarti Bapak memutuskan untuk ikut dalam program ini itu bentuk rasa syukur Bapak justru? Iya, rasa syukur. Itu bentuk rasa syukur. Jadi kita jalan tuh enak dan anteng saja. Padahal dalam proses pembangunan ini kan justru Bapak nggak dibayar sama sekali ya? Tidak ada masalah. Itu bentuk rasa syukur saya untuk ke Allahnya. Oh, bahkan yang kalau dari cerita Pak Araid kemarin ya, justru tim ini menggalang dana buat proposal. Itu kan perlu waktu dan tenaga gitu ya Pak ya? Iya. Dan Bapak ikhlas melakukannya? Alhamdulillah ikhlas. Oh, totalitas betul ya Pak ya? Totalitas. Wah. Ini menemukan jati diri saya yang sesungguhnya. Oh, ini Bapak cari? Iya. Yang selama ini saya belum dapat, ini alhamdulillah sudah mulai nampak. Walaupun butuh proses, saya tidak akan pernah kembali. Saya tetap berusaha terus untuk membantu. Inilah bentuk rasa syukur saya, khususnya untuk pribadi saya sendiri. Menarik nih Pak, rasa syukur nggak cukup dengan alhamdulillah saja ucapan saja, tapi juga harus ada bentuk
kerjanya ya Pak ya. Harus ada bentuk kerja nyata Dan ya. menjadi bagian dari program ini termasuk bentuk wujud syukur Bapak Iya. justru ya. Iya. Atas yang diberikan Allah selama ini. Wah, saya jadi tertarik untuk mengundang teman-teman yang lain Pak yang ada dalam program ini Iya. Pak. Karena kan bisa jadi motivasinya beda-beda nih Pak. Beda-beda. Bapak tadi kan beranjak dari rasa syukur ya, Iya. hingga akhirnya menemukan di program ini dan totalitas di sini. Oke, jadi satu ayat yang mengingatkan kembali kepada Hakim dan teman-teman untuk senantiasa bersyukur. Karena ketika kita bersyukur, itu kita ada dalam kondisi kufur. Dan Allah ingatkan ketika kufur, maka azabnya sangat pedih. Iya. Sebaliknya ketika bersyukur, maka akan ditambah. Gitu ya Pak ya, nikmatnya. Nikmat. Wah, Alhamdulillah. Terima kasih Pak Aprijal Iya. sudah memberikan satu ayat yang luar biasa ini, mengingatkan kembali kepada kami. Untuk itu seperti biasa Pak, di akhir video, narasumber yang kita undang itu memberikan pesan-pesan ke ikhwan Allah yang nonton. Silakan Pak. Kawan-kawan sekalian, siogianya bentuk rasa syukur itu bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah, namun rasa syukur itu bisa diaplikasikan dengan hal yang terkecil, bisa berinfak, bisa bersedekah dan lain sebagainya. Seperti Allah mengatakan, apabila kita bersyukur, Allah akan menambah nikmat. Dan apabila kita kufur, azab Allah akan sangat pedih. Mungkin itu saja pesan dari saya. Ya, itu tadi obrolan kita dengan Pak Afrijal dan juga pesan-pesan yang diberikan di akhir video tadi. Obrolan kali ini mengingatkan kita untuk senantiasa bersyukur. Karena kata Allah, ketika kita bersyukur, maka akan ditambah. Dan sebaliknya ketika kita kufur atau tidak mensyukuri nikmat yang diberikan, maka Allah ingatkan azabnya sangat pedih. Terima kasih kepada Pak Aprijal yang sudah mengingatkan kepada kita semua tentang ayat tersebut. Barangkali terlupa dan terlewat selama ini. Mari kita untuk senantiasa bersyukur. Itu saja. Binasri minallah fatum qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.